Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Wahyu Fajar Saputra dari jurusan Produksi Pertanian, Program Studi Teknik Produksi Benih dengan NIM A41230492. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang ekstraksi benih kedelai dengan membawa beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama tentang pengertian ekstraksi benih, yang kedua yaitu mengapa ekstraksi benih itu penting, yang ketiga manfaat ekstraksi benih, yang keempat jenis-jenis ekstraksi benih, yang kelima tentang tanaman kedelai, yang keenam teknik apa yang cocok dengan ekstraksi benih kedelai. Mari kita lanjut untuk slide yang pertama. Untuk slide yang pertama atau pembahasan pertama yaitu tentang pengertian ekstraksi benih. Di sini saya membawa 3 pendapat tentang pengertian ekstraksi benih. Yang pertama, menurut Hamzah, pada tahun 1984, ekstraksi benih merupakan proses pemisahan benih dari anggota reproduksi yang lain. Sedangkan menurut Utomo pada tahun 1989 dalam Nurhayati 1997, ekstraksi benih merupakan proses pengeluaran benih dari buah, polong, kerucut, kapsul, atau bahan pembungkus benih lainnya. Sedangkan menurut Smith pada tahun 2000, ekstraksi benih yaitu proses pengeluaran benih dari buah, polong, atau bahan pembungkus benih lainnya. Dari 3 pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ekstraksi benih merupakan proses atau suatu kegiatan pemisahan benih dari bagian tanaman yang dapat menghalangi pertumbuhan benih tersebut, seperti daging buah, polong, atau yang lain-lainnya. Setelah kita tahu apa itu ekstraksi benih, kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang mengapa ekstraksi benih itu penting. Untuk slide yang ini kita akan membahas apakah ekstraksi benih itu penting. Di sini saya membawa 2 pendapat. Yang pendapat pertama yaitu menurut Whelan pada tahun 1985, tujuan ekstraksi benih adalah untuk menghasilkan benih yang memiliki viabilitas maksimal. Artinya, ekstraksi yang tepat akan memastikan benih memiliki daya kecambah yang tinggi dan menghasilkan tanaman yang sehat. Sedangkan menurut Smith pada tahun 2000 menekankan bahwa ekstraksi benih sangat mempengaruhi mutu benih yang dihasilkan. Dengan demikian, teknik ekstraksi yang baik akan menghasilkan benih dengan mutu fisik dan fisiologis yang optimal. Dari 2 pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ekstraksi benih sangatlah penting dalam kegiatan produksi benih. Selain ekstraksi benih dapat mendorong daya berkecambah benih tersebut semakin tinggi, ekstraksi benih juga dapat meningkatkan mutu fisik atau mengoptimalkan mutu fisik dan fisiologis benih tersebut. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang manfaat ekstraksi benih. Di sini saya membawa 4 manfaat ekstraksi benih. Yang pertama yaitu dapat menghasilkan benih berkualitas tinggi dengan daya kecambah optimal. Mengapa begitu? Karena benih yang sudah bersih dapat meningkatkan daya kecambah benih atau produksi benih tersebut secara optimal. Untuk manfaat yang kedua yaitu berperan dalam konservasi keanekaragaman hayati. Dengan adanya ekstraksi benih, kita dapat menyimpan atau mengoleksi benih-benih dari tanaman-tanaman sebelumnya atau tanaman-tanaman yang mungkin sudah punah. Setelah kita mengoleksi, kita dapat melestarikan kembali tanaman-tanaman tersebut atau ditanam pada lingkungan yang optimal. Untuk manfaat yang ketiga yaitu pengembangan tanaman. Dengan adanya ekstraksi benih, kita dapat mengamati atau kita dapat mengetahui karakteristik dari tanaman-tanaman tersebut. Setelah kita mengetahui karakteristik dari tanaman-tanaman tersebut, mungkin kita dapat mengembangkan suatu varietas baru yang melebihi dari varietas sebelumnya yang sudah kita teliti. Untuk manfaat yang keempat yaitu dapat mendukung produksi benih komersial. Dengan adanya
ekstraksi benih kita mendapatkan benih yang memiliki kualitas tinggi. Nah, benih yang memiliki kualitas tinggi tersebut dapat memenuhi kebutuhan pasar dan dapat memenuhi penyimpanan atau bahan simpan tanam untuk para petani untuk musim depan. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis ekstraksi. Di sini ada tipe penulisan yang betul adalah ekstraksi. Untuk jenis-jenis ekstraksi mungkin ada dua ekstraksi yang saya bawakan. Yang pertama itu ekstraksi kering dan yang kedua yaitu ekstraksi basah. Untuk ekstraksi kering adalah ekstraksi atau teknik pemisahan biji dari bagian-bagian tanaman yang dapat menghambat pertumbuhan biji tanpa menggunakan air. Jadinya ekstraksi kering dapat disimpulkan adalah suatu teknik untuk mengekstraksi benih tanpa menggunakan air atau cairan. Untuk macam-macam ekstraksi kering yaitu yang pertama ada perontokan, pengeringan dan pemisahan, pengayakan, dan penggilingan. Sedangkan untuk ekstraksi basah adalah suatu teknik pemisahan biji dari bagian-bagian tanaman yang dapat menghambat pertumbuhan biji dengan menggunakan air cairan. Dapat disimpulkan bahwa ekstraksi basah merupakan teknik ekstraksi yang menggunakan air atau cairan. Di sini ada beberapa macam teknik ekstraksi basah. Yang pertama yaitu fermentasi, perendaman dan penggosokan, flotasi atau pengapungan, yang keempat yaitu meserasi, dan yang kelima yaitu dengok atau infus. Untuk yang slide selanjutnya yaitu tentang apa itu tanaman kedelai dan teknik-teknik yang cocok untuk ekstraksi tanaman kedelai. Tanaman kedelai merupakan salah satu jenis tanaman polong-polongan, famili Leguminosae dan termasuk tanaman pangan. Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan utama setelah padi yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, yaitu sebagai sumber protein nabati bagi kebutuhan pangan manusia. Di Indonesia sendiri, kedelai banyak difokuskan untuk bahan konsumsi. Masyarakat Indonesia lebih menyukai kedelai dalam bentuk olahan seperti tempe, tahu, susu kedelai, tauco, dan kecap, menurut Salman dan Rahman pada tahun 2018. Dalam memproduksi benih kedelai yang optimal atau biji kedelai yang optimal, ada beberapa faktor yang kita ketahui seperti pengolahan lahan yang harus gembur, terus pemilihan varietas yang tepat, sistem budidaya yang tepat, waktu tanam yang tepat. Setelah itu pengolahan pasca panen yang tepat. Dalam pengolahan pasca panen yang tepat, seperti contohnya itu ekstraksi atau teknik ekstraksi yang tepat. Dalam teknik ekstraksi yang tepat untuk tanaman kedelai yaitu teknik ekstraksi perontokan atau teknik ekstraksi kering perontokan. Di sini saya akan memberi alasan mengapa teknik tersebut cocok untuk tanaman kedelai. Untuk alasan yang pertama, teknik perontokan adalah proses pemisahan biji kedelai dari polongnya yang merupakan langkah krusial dalam pasca panen. Proses ini memastikan bahwa biji kedelai dapat diperoleh secara bersih dan efisien, minimalkan kehilangan hasil yang berharga. Untuk alasan yang kedua, karakteristik kedelai yang memiliki polong kering dan mudah pecah saat matang menjadikan perontokan sebagai metode ekstraksi yang sangat efektif. Baik metode perontokan manual maupun mekanis dapat diterapkan, disesuaikan dengan skala produksi, di mana perontokan mekanis menawarkan efisiensi yang lebih tinggi untuk produksi skala besar. Untuk alasan yang ketiga, perontokan tidak hanya mempercepat proses pemisahan biji, tetapi juga meningkatkan kualitas benih yang dihasilkan. Biji kedelai yang dipisahkan melalui perontokan cenderung lebih bersih, seragam, dan minim kerusakan. Untuk alasan yang keempat, dari segi produktivitas, perontokan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi pasca panen, yang sangat penting bagi petani untuk mengoptimalkan hasil panen mereka.
Dengan demikian, penerapan teknik perontokan yang tepat adalah langkah esensial dalam pengolahan benih kedelai, memastikan kualitas dan kuantitas hasil yang optimal dalam produksi tanaman kedelai. Untuk slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa ekstraksi benih sangatlah penting dalam kegiatan produksi benih, dikarenakan ekstraksi benih mempunyai manfaat yang sangat besar seperti peningkatan daya berkecambah, peningkatan mutu benih, dan dapat mendukung produksi komersial dan lain-lainnya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.